Ulek-ulek dulu sampai cair dan juga kita kasih dimasukkan lebih kental ya, dari perlahan-perlahan saja, jangan sampai terlalu bersemangat ya. Nah, ini ada tips dan trik yang harus dipahami bahwa ketika mengaduk. Tuh, di tahap ini kita benar-benar, ini kukusannya udah siap, kita ambil satu persatu lah jadinya nasi minyak ketika dia udah selesai. Halo semuanya, kali ini kita akan memasak nasi minyak khas Palembang. Ya, ini dia bumbu-bumbunya, bisa kita lihat di sini. Itu sudah kita siapkan. Ada kornet ayam, ada juga bumbu-bumbu basah yang udah siap masuk. Ya, ini juga ada ramuan-ramuannya. Nanti kita lihat ramuan-ramuan ini, dan yang paling penting adalah saus tomat. Ini yang nanti buat nasi minyaknya tuh jadi berwarna merah. Kita siapkan juga kuali besar. Idealnya ya pakai kawah. Kawah itu kuali yang lebih besar dari ini dan tidak memiliki daun telinga gitu. Tapi nggak apa-apa, kita hari ini kan cuma masaknya sedikit, dan ini nanti tempat untuk menyimpan nasi minyaknya. Oke, udah masuk pencampuran bumbu. Jadi sausnya itu enggak dicampur di nasi pada saat dimasak, tapi sausnya itu sudah kita langsung masukkan ke dalam ramuan bumbu rahasia nasi minyak ya. Jadi kita masukin dua sausnya tadi. Kita nih mau masak sekitar 10 kiloan gitu ya. Jadi 2 botol saus tomat ini cukup. Kita panaskan apinya ya. Apinya di kuali. Memang namanya tuh nasi minyak sebenarnya, tapi tidak menggunakan minyak, melainkan kita menggunakan mentega ya. Nah, mentega yang bagus itu biasanya namanya mentega samin, yang bentuknya tuh ada gambar untanya. Tapi kan hari ini kita akan ngebuat nasi minyak yang khas Palembang tanpa samin juga bisa, yaitu pakai mentega yang seperti ini ya. Jadi kita panaskan dulu, jangan sampai plastiknya masuk, tapi sisa-sisa di plastik bisalah ya kita ambil sayang. Karena kalau plastiknya masuk jadi bukan nasi minyak ya, jadi gorengan yang garing bisa dibakar. Nah, itu nggak baik untuk kesehatan ya. Yuk, menteganya sudah masuk, sekarang saatnya kita kasih ulek-ulek dulu sampai cair, dan juga kita kasih bawang. Nah, untuk ngaduknya itu ya, itu pakai pengaduk dari kayu yang gede kayak gini gitu ya. Dan biasanya 2 orang. Kenapa 2? Karena nanti butuh tenaga banget untuk mengaduk nasinya. Untuk saat ini karena baru bawang yang masuk, hemat-hemat tenaga, kita pakai 1 aja. Jadi kayak mendayung di sampan ya, kayak gitu. Oke. Selanjutnya setelah bawang dirasa sudah cukup matang, masukkan lagi ya bumbu-bumbu. Ini saya nggak tahu apakah bawang putih atau nanas. Tadi lupa interview dulu dengan sang peracik bumbu ya. Ini adalah bumbu yang sudah dicampur saus tadi, dan kita menggunakan gayung atau bahasa Palembangnya sering disebut tembok. Ini sebagai takaran sebenarnya ya. Sudah berapa gayung yang dimasukkan sehingga porsi antara nasi atau beras yang dibuat dengan bumbu yang dihasilkan itu setara. Kita lihat pengaduknya juga sudah mulai 2 ya. Kenapa mulai 2? Karena di sini sudah mulai butuh tenaga. Nih, ramuan yang kedua juga dimasukkan lebih kental ya dari yang pertama. Nah, inilah dia yang nantinya digunakan untuk apa? Untuk memasukkan beras yang sudah dicuci, untuk kemudian nantinya kita masak menjadi nasi minyak. Yuk, aduk-aduk dulu sampai dia menjadi rata. Lanjut lagi. Nah, ini udah masuk ya air ya, kita kelihatan nggak lagi kental. Nah, ini nanas kalau saya nggak salah, jadi pakai nanas juga untuk membuat nasi minyak ini gitu ya, supaya memang lebih gurih, lebih nikmat. Nah, ini udah dimasukin air.
kita tinggal aduk aja sampai rata dan tunggu dulu hingga mendidih. Nanti kalau sudah mendidih dan tercampur rata bumbu-bumbu yang kita masukkan tadi ya, baru nanti kita masukin berasnya gitu. Nah, sambil menunggu kita kasih garam, kita kasih juga gula sesuai dengan rasanya. Jadi ada tips yang menarik di sini di mana teman-teman tuh begitu nanti airnya mendidih kita bisa cicip dulu rasanya. Kalau dirasa sudah enak, sudah cocok, baru nanti kita masukkan beras. Nah, ini dimasukin ya gula gitu ya supaya lebih enak. Ini udah mendidih ya, saatnya memasukkan beras ya. Kita masukin beras yang sudah dicuci tentunya ya. Jangan sampai beras dari karung langsung ditaruh di sana. Enggak, beras yang sudah dicuci kita masukkan. Ini kira-kira 10 kilo ya kita masak untuk hari ini. Dan biasanya masak nasi minyak itu bersama-sama dengan keluarga sebagai bagian dari kebersamaan dan gotong royong. Nah, jadi sedekah di sini atau misalnya acara kegiatan biasa masak nasi minyak itu lebih juga aduh ada yang jatuh. Apa itu? Ya, jadi jangan sampai dimasak gitu ya. Jadi itu untuk menyatukan keluarga ya, sambil ngobrol, sambil cerita biasanya, dan sambil mengaduk nasi minyak biar enggak terlalu capek gitu ya. Ini masih satu karena memang kita masih masukin berasnya dulu biar sama-sama. Ini masih banyak berasnya, kita tunggu dulu. Nah, ini dia lagi ditambah perlahan-perlahan saja. Jangan sampai terlalu bersemangat, nanti jadinya tumpah ya. Nah, pada tahap ini mengaduk sudah mulai memerlukan sedikit tenaga, terutama nanti apabila airnya sudah habis dan diserap oleh beras ya. Kita aduk dulu, jangan sampai ada beras yang hilang, sayang ya. Kita jadiin dan kita masak semua nasi minyak khas Palembang, luar biasa nih. Nah, ini udah masuk ya, udah mulai rata. Ini saya serasa mendayung sampan di sungai ya. Oke, belum, ternyata ya masih ada sedikit lagi gitu ya. Jadi memang bentuknya seperti sampan di sungai. Oke, ini dia lanjut sudah mulai berdua ya. Nah, ini ada tips dan trik yang harus dipahami bahwa ketika mengaduknya itu di ujung beras harus dibalik. Jadi kalau diperhatikan sampannya itu narik ke bawah terus dibalik. Nah, kenapa harus diaduk secara terus-menerus? Agar tidak ada nasi yang lengket di bawah atau biasa kita sebut dengan kerak. Makanya harus dibalik-balik ya. Nah, ini nasinya yang sudah selesai diaduk ya sampai airnya habis. Tuh, di tahap ini kita benar-benar memakan tenaga untuk saling mengaduk. Nah, karena ini sudah selesai, tapi sebenarnya nasinya belum matang karena ini baru setengah matang. Langkah selanjutnya adalah memindahkan nasi ini untuk kemudian kita kukus ya. Nah, ini kukusannya udah siap, kita ambil satu persatu dengan menggunakan piring. Khas banget kalau di Palembang mindahin nasi minyak kayak gini tuh menggunakan piring. Kita sengaja buat yang tidak ada keraknya ya. Nah, terus kemudian kita tutup, kita kukus dulu ya, dan kita tunggu. Nah, inilah jadinya nasi minyak ketika dia udah selesai matang. Kita ambil satu-satu, diaduk, dan dia udah siap untuk dihidangkan. Tunggu ya, nanti kami review gimana makan nasi minyak. Terima kasih.